yang satu ini bukan burger biasa, karena terbuat dari beragam sayuran termasuk patty-nya. Jika selama ini bahan patty burger adalah daging, di sini segala jenis daging diganti dengan aneka sayur. Peminat burger sayur ini ternyata tak sedikit. Nggak nyangka kalau itu sayuran, karena rasanya yang tadi sate apa tuh kayak ayam banget, terus yang steaknya juga kayak daging banget. Jadi nggak nyangka aja kalau itu sayuran. Ini kan mushroom ya mirip-mirip daging sih, walaupun enakan daging, tapi bisa dimakan enak juga, lumayan rasanya. Dengan mengusung konsep menu yang terbuat dari sayuran organik, pada 2013 lahirlah Burgerins. Burgerins terletak di Rempoa, Tangerang Selatan. Salah satu inisiator Burgerins adalah Helga Angelina. Helga merupakan lulusan komunikasi sebuah perguruan tinggi di Belanda yang memutuskan kembali ke Indonesia dan memulai bisnis restoran bertema organik. Boleh dijelaskan ini awalnya kenapa sih milih lokasi di sini? Boleh. Jadi awalnya karena pertama kali kita buka itu kan memang produknya produk baru untuk segmen market yang baru. Nggak banyak orang yang waktu itu percaya idenya bakal jalan. Nah kebetulan kita ketemu sama ownernya Songolas. Terus kita diperbolehkan untuk menggunakan 2 kamar kosan ini dibobol menjadi restoran. Oh, ini dulu awalnya kosan ya? Kamar kosan. 2 kamar kosan. Ya. Pada saat itu memulai awal bisnisnya menghabiskan berapa juta gitu buat modal? Waktu itu karena modal pribadi cukup kecil lah ya untuk restoran, jadi waktu itu kita habis 200 juta. Habis 200 juta. Dengan berapa karyawan pada saat itu? Berdua. Berdua aja menjalan. Founder doang. Oh. Helga mendirikan Burgerins bersama dengan sang suami, Max Medias. Kala itu, belum banyak pemain di sektor makanan organik di ibu kota. Awalnya berdua, terus mengenalkan makanan sehat, burger yang dimodifikasi menggunakan sejumlah sayuran. Betul. Kesulitannya di mana? Kesulitannya kita kan bisnis modelnya tuh kayak kalau misalnya dijabarin gitu ya, ada 3 poin di mana challenging banget. Yang pertama sourcing makanan organik langsung dari petani, itu manajemen logistiknya lebih susah dibandingin kalau kita ngambil dari supplier pasar atau supermarket deket gitu kan. Itu jadi lebih challenging di situ. Terus prosesnya sendiri kan semua ini kan harus dibuat secara fresh, nggak pakai pengawet, semuanya bahan natural. Jadi kitchen manajemennya tuh juga harus ada special treatment gitu. Jadi benar-benar anak-anaknya itu harus di trainingnya ekstra supaya mereka tahu cara memastikan minimum waste gitu. Jadi kitchen manajemen harus rapi. Terus yang dari segi marketing emang awalnya terutama challenging banget waktu kita harus mengedukasi market. Apa sih itu makanan sehat? Kalau makanan sehat itu rasanya bisa enak, kenapa organik penting, dan kenapa kita harus banyak makan berbasis nabati. Nah itu tuh waktu itu awal-awal kan, sekarang sih udah trendy gitu kan, tapi 2 tahun lalu tuh orang-orang masih buta banget tentang itu. Jadi kita benar-benar harus aktif ngasih tahu marketnya gitu. Dalam 1 tahun, Burgerins mampu break even point atau balik modal. Dan kini, Burgerins telah memiliki omset di atas 100 juta rupiah per bulan. Ini berarti udah tahun ketiga ya? Udah tahun ketiga menjalankan ini. Nah sekarang pada saat itu kan menjadi pionir ya? Menjadi pionir. Apakah Helga melihat bahwa sebagai pionir, itu justru menjadi peluang terbesar bahwa Burgerins nanti ke depannya bakal menjadi lebih besar lagi, lebih banyak cabang, lebih banyak customer? Iya, jadi emang kalau di bisnis kan pioneer advantage tuh selalu punya positif dan negatif side ya. Positifnya adalah brand pertama biasanya paling diingat. Kayak minuman soda lah, kita cuma ingat 1 brand. Air mineral, kita cuma ingat 1 brand karena mereka pertama. Jadi kita pasti ada pioneer advantage itu ya, asal kita bisa memaintain kualitas yang konsisten sampai nanti gitu, sampai beberapa puluh tahun ke depan. Tapi on the other side, pioneer itu kan artinya membuka market baru. Ya berarti benar-benar harus investasi di edukasi gitu. Karena marketnya ini ya baru, belum siap. Cuma tentunya kalau misalnya kita pioneer pasti growth-nya lebih tinggi meskipun mungkin saat ini marketnya masih sangat segmented, masih sangat niche gitu. Interior Burgerins memang lebih didominasi warna-warna tua dan kalem. Tak banyak hiasan dinding, namun kesan vintage dan kembali ke alam terasa. Konsep aksi tanpa harus menunggu modal besar memang benar-benar diterapkan Max dan Helga.
Jadi ya ini bisa dilihat area restoran kita cukup sederhana ya. Jadi kan emang tadi kayak saya cerita emang pertamanya kan kita pas buka Burgerins itu dulu kita sempat kerja di Belanda gitu kan. Terus akhirnya memutuskan melakukan sesuatu yang sesuai dengan passion. Terus akhirnya ya dengan modal tabungan seadanya kita buka ini. Dan kita tuh fokusnya di core produknya sendiri kan, di makanan. Jadi untuk interior ya memang kita seadanya. Tapi Iya. siapa sebenarnya orang yang paling bertanggung jawab menyajikan menu itu supaya tetap terjaga kualitasnya, rasa dari dulu sampai sekarang? Ya. Kebetulan sih yang megang inovasi menu, terus quality control itu suami saya, partner saya juga, Max. Orangnya ada di sini. Halo Iya. Max. Halo, Ya, Mas. Ria. Kita Ya, boleh lihat ya gimana Boleh. proses penyajian menunya ya? Boleh. Boleh ya? Ada sini. Oke. Langsung ke dapur aja? Boleh. Boleh. Berpikir untuk anak-anak thinking out of the box, tapi jangan ngawur. Max Padias pada awalnya terinspirasi dari gaya hidup Helga yang telah menjadi vegetarian sejak kelas 2 SMP. Max pun menangkap peluang bisnis makanan berbahan dasar sayur organik, hingga lahirlah Burgerins. Ya kita sendiri kalau misal dari pemilihan bahannya, itu kita kan memang pakai nabati semua gitu ya. Jadi dari jamur, ada yang kacang merah juga, ada yang dari tahu juga gitu, dan banyak macamnya lah gitu. Terus sausnya pun kita membuat beda-beda gitu, tapi semuanya benar-benar kita coba tidak memakai mayonaise sama sekali gitu, karena mayonaise kan yang paling sering dipakai di luar sana gitu, tapi sebenarnya mereka mengandung banyak kayak pengawet, terus habis itu ada MSG-nya juga gitu kan. Jadi kita membuat sendiri gitu, ada yang dari kelapa, ada yang dari yogurt, terus ada yang tomat juga, dan ada banyak macamnya gitu. Terus yang penting juga gitu ya buat Burgerins tuh sebenarnya bukan hanya rasanya tapi juga bentuknya gitu. Jadi kita selalu mencoba membuat bentuk yang menarik buat orang-orang gitu. Bukan hanya burger biasa gitu. It's Burgerins, you know. Burgerins beda gitu. Patty yang digunakan Max beraneka ragam, terbuat dari tahu, tempe, dan bayam. Dan salah satu hal penting yang ditambahkan dalam burger ala Burgerins adalah alfalfa. Walaupun bentuknya kecil seperti ini, tapi kalau misalnya kita ngomongin energi di dalam makanan, dia tuh salah satu yang paling besar. Kenapa? Karena dia tuh benar-benar dari biji pecah, nah terus jadi tanaman. Nah dari biji untuk pecah itu kan cangkangnya keras, jadi dia membutuhkan energi hidup yang besar gitu. Nah jadi kalau orang-orang yang cancer, terus orang-orang punya penyakit kronis itu sangat disarankan buat makan kayak gini gitu. Ada yang kayak banyak sekali di detox center atau misalnya rehabilitasi yang untuk orang-orang yang nggak ada penyakit kronis contohnya gitu, makan ini juga gitu. Tapi kita nggak perlu ngomongin yang serius-serius. Ini enak rasanya. Gitu. Ini enak rasanya ya? Exactly. Oke. Jadi gimana sih burger ini, roti, patty, sama ini semua bisa menyatu dalam satu burger yang disebut Burgerins itu seperti apa sih? Ya mungkin langsung dipraktekin aja. Boleh? Boleh. Boleh. Saat menemukan menu ini, Max mulai menciptakan beberapa burger yang menjadi cikal bakal Burgerins. Max membuat sejumlah tester yang diuji coba pada sejumlah pembantu rumah tangga asal Indonesia yang ada di Belanda. Ternyata, cara ini cukup jitu untuk menciptakan produk yang bisa diterima oleh lidah masyarakat di tanah air. Max, ini kan dengan modal yang terbatas pada saat itu memilih lokasi yang dikatakan cukup agak sulit diakses. Tetapi orang masih balik lagi ke Burgerins. Apa sih sebenarnya strategi yang Anda lakukan? Kita juga punya banyak momen gitu, dimana aku sendiri kayak itu sama Helga mungkin pergi ke Bandung untuk nyari lotek terenak di Bandung gitu contohnya. Terus tempatnya tuh jauh banget gitu di situ. Tapi tetap kita datengin gitu. Jadi emang kekuatan restoran atau bisnis makanan itu adalah di makanannya gitu. Yang lainnya tuh adalah bonus gitu ya. Walaupun jadi itu Burgerins juga seperti itu gitu ya. Burgerins juga kita fokuskan sama makanan, kualitas makanannya harus tetap terjaga, fresh, terus tetap enak, terus tetap inovasi juga gitu ya.
Ya, fokus di produk dan menjaga kualitas menjadi kunci Burgerins untuk dapat bersaing di tengah ketatnya bisnis restoran di tanah air. Konsep yang unik, berpadu dengan sejumlah formula sayuran organik yang diracik dengan mempertimbangkan selera pasar, membuat Burgerins mulai diterima masyarakat luas. Tadi memvalidasi market dan apa yang kita mau. Yang jelas bisnis bukan untuk keren, tapi bagaimana supaya itu terus berjalan sesuai dengan apa yang market mau ya. Ya kurang lebih seperti Kurang itu lebih ya. Tapi sekarang yang saya mau cobain burger. Oh gitu. Oh, bisa ya? Boleh ya? Boleh. Langsung kayak gini nggak apa-apa ya? Ya boleh. Ada kelapa. Ada kelapa Nah, ini patty-nya dari bayam. dari bayam ya. Tortilla gandum Mhm. sama selada. Mhm. Burgerins enak. Makasih Mas. Sip. Thank you banget. Beneran enak kan? Max dan Helga memang telah membuktikan memulai bisnis tak harus selalu membutuhkan modal yang besar. Biaya promosi dapat dipangkas dengan lebih menggiatkan citra di media sosial dan memanfaatkan kekuatan penyampaian pesan dari mulut ke mulut. Setelah Burgerins Eat and Break Rempoa mampu mencapai titik impas, Helga dan Max pun melebarkan sayap dengan membuka cabang baru di Jalan Tebet Barat Raya. Lokasi ini dipilih selain karena memang mempunyai akses yang lebih baik di tengah-tengah ibu kota, tapi juga memotong sejumlah cost production dan juga cost transportation karena di bawahnya merupakan klub organik yang sekaligus menyuplai sejumlah sayuran yang dibutuhkan oleh Burgerins sebagai bahan baku mereka untuk menciptakan sejumlah makanan organik dengan bahan baku utama sayuran. Konsep kemitraan untuk mendapatkan langsung bahan baku merupakan andalan Burgerins. Namun, lokasinya yang berada di tengah kota menjadi tantangan khusus dalam mendatangkan bahan baku. Apa yang paling challenging bagi pasar penikmat makanan organik di sini? Maxwell. Apa yang paling challenging? Kalau di sini orang-orang lebih paham sih, gitu. Jadi kita benar-benar kadang-kadang tuh pas kita lagi buat masakannya gitu, kadang-kadang mereka benar-benar ngelihat, oh buatnya kayak gitu. Terus, oh blender yang dipakai tuh ini. Mengenai strategi pemasaran, Burgerins Tebet tetap mempertahankan keberhasilan yang telah dilakukan di Rempoa. Untuk memenuhi permintaan pembeli yang kebanyakan, ialah para pekerja kantoran yang sibuk, Burgerins Eat and Go juga menyediakan delivery order. Menu apa sih yang paling digemari di sini? Kalau di Tebet? Kalau di sini burger sih tetap nomor 1, tapi yang nomor 2-nya itu mungkin yang menu-menu yang rice base ya, gitu. Jadi kayak yang nasi itu kayak contohnya onigiri, terus ada Batavia platternya, nasi goreng gitu. Sama tempe gomasho sebenarnya itu yang rising banget. Soalnya di sini orang-orang banyak yang kebagi duanya kayak gitu, kayak ada yang carbs gitu yang masih maunya nasi atau yang benar-benar nggak mau carbs sama sekali gitu. Jadi Yang bener-bener raw food juga protein, raw food gitu, salad. Nah, itu yang mereka mau gitu. Itu masing-masing makanan itu kan tadi masih ada yang mau karbo. Terus cara menjaga supaya mungkin kalorinya tetap terjaga itu masing-masing menu itu ada ngukur nggak sih kalorinya? Kita sebenarnya ngukur gitu kalorinya, kita tuh udah ada kalori informationnya sampai vitamins dan lain-lainnya. Cuma kita nggak pernah mau ngasih tahu itu gitu. Apalagi dari segi kalori ya. Misalnya kalau vitamins dan lain-lain aku bakal kasih tahu gitu. Tapi kalau dari kalori itu banyak sekali kayak misleading information sebenarnya. Gitu. Nah, terus tadi kan kalori dipertimbangkan dong. Nah, Helga, ini kalori dipertimbangkan ya. Kalau urusan menu seperti apa kan Max? Memilih tempat di Tebet. Apa sebenarnya yang dipikirkan pada saat itu? Terus juga di bawah ada klub organik, which is juga udah lebih lama ya dalam bisnis makanan organik. Kalau kita tuh milih tempat selalu bukan berdasarkan location, tapi berdasarkan partner yang kita partnering. Jadi kita selalu nyari partner tuh yang punya visi yang sama atau orang yang percaya sama visi kita. Karena menurut kita lebih gampang kalau misalnya punya visi sama, kita bisa berkolaborasi, bekerja sama untuk to make it work dimanapun lokasinya. Dibandingkan kita punya lokasi yang super prime, harga sewanya super mahal, tapi kita nggak ada partner di mana kita bisa berkolaborasi, sharing knowledge kayak gitu. Jadi buat kita lebih penting partnernya. Nah kebetulan yang owner Organic Lab itu emang udah cukup setahun, cukup 2 tahun lah ya kita kenal sama dia ya, dari organic events. Dan dia kayaknya tuh melihat kita sebagai calon penerus
dia bilang tuh calon penerus Organic movement pebisnis gitu ya? organis gitu. Karena nggak banyak anak muda yang bergerak di area ini. Jadi waktu itu dia yang nawarin tempat. Terus kita lihat juga, oh emang kebutuhan market kita tuh banyak yang di daerah Jakarta Pusat, ya why not gitu. Kita akhirnya buka di sini. Selain dari makanan, sejumlah menu minuman yang terbuat dari campuran sayur dan buah-buahan juga digemari pasar ibu kota. Burgerins memiliki hampir 50 menu, mulai dari veggie burger yang dipatok Rp48.000 hingga Rp125.000, steak dari Rp55.000 hingga Rp80.000, serta salad dan mie berbahan sayur. Burgerins memang bukan hanya sebuah bisnis dengan mengedepankan profit. Max dan Helga mengedepankan konsep socialpreneurship atau kewirausahaan yang mempunyai kontribusi sosial. Sejumlah pekerja yang bergabung bersama Burgerins pun mendapatkan dampak positif lain selain pemasukan tetap, seperti Zulaika. Zulaika dulu ialah penderita tumor payudara. Kan juga ada kayak suatu sakit gitulah. Jadi ada dampaknya juga sih, kayak kerja di sini jadi tahu kalau untuk nyembuhin atau seenggaknya meminimalkan, ngurangin kayak penyakit kayak gitu, makanannya kayak itu lebih dijaga lagi sih. Jadi lagi belajar jadi vegetarian, susah sih tapi ya harus. Pola bisnis yang diterapkan Burgerins juga tidak lepas dari andil sejumlah mentor. Salah satunya Nur Santi Wibisono yang sudah berbisnis retail pangan organik selama 7 tahun lebih. Untuk mereka yang diutamakan adalah bekerjanya terarah, sustainability atau berkesinambungan, dan juga dalam menerapkan ide jangan liar. Tapi ide yang bisa terimplementasi, diterima oleh pasar. Nah, untuk anak-anak muda yang lain, ya saya yang kebetulan sudah duluan dan tidak termasuk muda lagi, selalu berpikir untuk anak-anak thinking out of the box, tapi jangan ngawur. Nah, inilah kadang-kadang mereka ngawur, terus juga market itu adalah sesuatu yang siap menerima, tetapi untuk sesuatu yang bisa diterima. Nah, biasa anak-anak muda trial dan errornya itu terlalu banyak, dan juga jangan nekat. Bisnis itu harus pakai tekad. Kalau pakai nekat, nah ketemu lagi tidak sustainability-nya, tidak lanjut. Ini aja yang saya lihat dari mereka, makanya kami di sini dipertemukan oleh alam, bisa yakin bahwa yang namanya social entrepreneurship juga untuk anak-anak muda akan lebih banyak lagi, Max dan Helga, selama anak-anak muda bisa mau berusaha, bukan cuma dagang. Usaha itu harus punya tekad, jangan cuma nekat. Geliat bisnis Burgerins di segmen makanan sehat telah membuat usaha makanan sehat lebih dilihat masyarakat luas. Dengan konsep menjaring lebih banyak wanita untuk memiliki kemandirian sosial, Helga pun kerap diundang ke sejumlah seminar. Konsep promosi dan optimalisasi bisnis melalui sosial media membuat sejumlah pihak tertarik dengan perkembangan bisnis Burgerins sebagai contoh bisnis model. Atas segala keberhasilan tersebut, Burgerins pun diganjar dengan sejumlah penghargaan, yaitu sebagai restoran sehat terbaik versi Yahoo, Certificate of Excellence dari TripAdvisor, dan salah satu restoran sehat terbaik dan ngetrend versi Zomato. Konsep kewirausahaan sosial yang dijadikan model bisnis Burgerins ternyata juga membuka peluang bagi sejumlah petani sayuran organik. Kemitraan dengan Yayasan Usaha Mulia Ciganjur pun dijalin. Di atas lahan seluas 600 meter persegi ini, bayam, selada, kangkung, dan juga kacang merah ditanam serta dirawat dengan langkah-langkah pertanian organik. Kang Oleh telah 7 tahun menekuni pertanian organik. 3 tahun belakangan, ia semakin merasakan dampak positif menerapkan pertanian organik. Kita itu udah
udah enak lah gitu kan dengan adanya para pemuda yang bergerak untuk membantu gimana sih petani itu bisa menjual hasilnya secara langsung dan harganya jelas. Awalnya, Kang Oleh hanya bertani organik untuk memenuhi kebutuhan panti sosial anak yatim yang ia kelola. Namun, seiring dengan semakin menggeliatnya minat masyarakat dalam mengkonsumsi makanan organik, permintaan terhadap sayuran organiknya pun terus meningkat. Nah, terus kemudian dengan peningkatan produksi, peningkatan permintaan juga dari sejumlah konsumen, baik itu restoran ataupun individu, bagaimana dengan para petani di sini? Kita karena permintaan kita kan makin kesini makin banyak ya, dengan kita sedangkan kita punya lahan hanya 6.000 meter gitu kan, itu tidak bisa menutupi untuk semua dari permintaan pasar. Akhirnya kita karena kita secara sosial juga bisa membantu untuk para petani, akhirnya kita membina para petani. Jadi dengan kita membina, petani itu bisa terjamin juga. Jadi mereka bisa menghasilkan sayuran organik dengan kita lakukan pelatihan-pelatihan dan sayurannya kita bantu untuk pemasarannya. Dengan misalnya ada sekarang sejumlah usaha gitu, Iya. berkonsep social partnership, sebutlah seperti mitranya Yum gitu ya, Iya. Burgreens. Itu Anda sendiri melihat seperti apa sih? Profit, tapi juga ada impact sosialnya, atau justru profitnya tidak benar-benar bagus gitu dibandingkan impact sosialnya? Sangat bagus karena biasanya kan petani dia hanya bisa memikirkan itu menanam. Dia tidak tahu bahwa nanti harga jualnya itu akan berapa. Jadi dia kebanyakan kan ruginya dari situ. Petani, kenapa sih petani kebanyakan miskin? Gara-gara itu harganya itu dia nggak tahu nanti kalau dia panen itu harganya berapa. Tapi kalau sekarang dengan adanya kayak restoran, kita udah jelas dia akan beli harganya berapa. Jadi kita pun, petani pun akan lebih semangat. Kerjasama yang terjalin antara Yayasan Usaha Mulia dan Burgreens diakui menambah antusiasme petani organik yang dihimpun yayasan ini. Salah satu sayuran yang banyak dipesan adalah selada organik. Sekitar 80 kg selada dikirim setiap bulannya. Pembinaan petani organik di Yayasan Usaha Mulia saat ini memang belum mampu sepenuhnya lepas dari sejumlah donatur. Namun, dengan konsep usaha kewirausahaan sosial yang terus berkembang, nantinya yayasan ini akan mampu hidup mandiri. Sampai sekarang sih kita masih dalam proses ya untuk lebih berkembang lagi, tapi kita mulai cukup settle itu sekitar tahun 2012. Artinya kita di sini mulai mengembangkan sebagai sarana produksinya, tapi kita juga berpikir bagaimana kita bisa memasarkan produk-produk pertanian kita gitu. Dan itu kita mulai dengan bazar, kita mulai menyebarkan flyer, kemudian kita mulai kirim email pada rekan-rekan Yum tentang pertanian organik kita, tentang produksi sayuran organik kita, dan kita ya jatuh bangun juga gitu untuk membangun pertanian organik sampai menjadi seperti sekarang ini gitu. Dan ya sekarang kita bisa bilang kita ada dalam progres yang bagus lah gitu. Max dan Helga dan Burgreens menunjukkan memulai bisnis tidak harus selalu diawali dengan modal yang besar agar bisa mendatangkan keuntungan berlipat ganda. Era berbisnis di masa kini telah berubah, tak hanya melulu memikirkan profit. Berbisnis juga berarti ikut memberdayakan masyarakat melalui kemitraan. Selama ada tekad dan visi yang jelas, menyejahterakan masyarakat dan meraup laba dapat bergerak seiring sejalan.